Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Novita Dewi, salah satu mahasiswa program pendidikan Islam anak usia dini semester 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Bani Saleh dengan nomor NIM 202041170008. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu dengan mata kuliah kurikulum TK atau RA dengan dosen pengampu Dr. Lidis Suryani. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik. Apa itu pembelajaran tematik? Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi, pelajaran, atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu, sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Karakteristik pembelajaran tematik yang pertama, holistik. Suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik diamati dan dikaji, dan beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek, memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skema yang dimiliki oleh siswa, yang pada gilirannya akan memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Yang ketiga, otentik, yaitu pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Yang keempat, aktif. Pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar pada pendekatan inquiry discovery, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Ciri-ciri pembelajaran tematik yang pertama, aktif dan berpusat pada murid. Sesuai dengan pendekatan belajar yang modern, lebih banyak menempatkan murid sebagai subjek belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Ketiga, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan murid. Yang keempat, menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid. Ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Jenis-jenis pembelajaran tematik yang pertama, fragmen atau penggalan. Model fragmen adalah model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Yang kedua, connect atau keterhubungan. Model connect adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain. Yang ketiga adalah nets atau sarang. Model nets adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Yang keempat, sequence atau pengurutan. Model sequence adalah model pembelajaran yang topik atau unit yang disusun kembali dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya satu dengan yang lainnya. Yang kelima, share atau irisan. Model ini adalah model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap. Selanjutnya ada web atau jaringan laba-laba. Model web ini adalah pendekatan yang pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Setelah tema disepakati, maka dikembangkan menjadi subtema dengan memperlihatkan keterkaitan dengan bidang studi lain. Selanjutnya ada thread atau bergalur. Model ini adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada meta kurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti subjek materi. Selanjutnya ada integrate atau keterpaduan. Konsep dari beberapa mata pelajaran selanjutnya dikaitkan dalam satu tema untuk memayungi beberapa mata pelajaran dalam satu paket pembelajaran bersama. Selanjutnya ada immerse atau terbenam. Model ini adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Selanjutnya ada network atau jaringan kerja. Model network adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya, sehubungan dengan mata pelajaran yang disukai atau yang diminati, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Langkah-langkah pembelajaran tematik yang pertama adalah mengamati. Setelah mengamati, siswa bertanya lalu mengumpulkan informasi. Setelah informasi dikumpulkan, siswa dapat mengolah informasi lalu mengkomunikasikannya atau mengaplikasikan informasi tersebut.
Kelebihan pembelajaran tematik yang pertama adalah pengalaman belajar dan kegiatan belajar akan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua, kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar lebih bermakna. Keempat, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan bersifat pragmatis yang dekat dengan keseharian siswa. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada kelemahan pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran tematik mengharapkan guru memiliki wawasan yang luas, kreativitas tinggi, percaya diri, dan kemampuan handal menggali informasi dan pengetahuan terkait materi. Tanpa kemampuan guru yang mumpuni, pembelajaran tematik akan sulit diterapkan. Yang kedua, pembelajaran tematik mengharapkan siswa memiliki kemampuan akademik dan kreativitas, sehingga keterampilan-keterampilan siswa dapat terbentuk ketika pembelajaran ini dilaksanakan. Yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat, pembelajaran tematik memerlukan dasar kurikulum yang luas atau fleksibel. Yang terakhir, pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.